Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita selesaikan pembahasan babul masajid. Dalam hadis berikutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bitashyidil masajid akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu bitashyidil masajid." Saya tidak diperintah untuk menghiasi masjid. Iya, bitashyid. Tashyid itu dari kata syada, yashidu. Asyid itu artinya segala hal yang dengannya sebuah bangunan diperindah. Apakah diberi kapur atau diberi warna atau yang semisal dengannya. Iya. Dan kadang tasyid juga bermakna meninggikan bangunan, memperpanjangnya atau meninggikan atapnya. Ya, itu tasyid namanya. Jadi saya tidak diperintah untuk mentasyid masjid-masjid. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, sanadnya sahih dan hadisnya disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Hadis ini menjelaskan larangan menghiasi masjid. Iya, larangan menghiasi masjid. Dan Nabi menyatakan, "Ma umirtu," saya tidak pernah diperintah bitashyidil masajid, untuk menghiasi masjid. Ya. Maksud hiasan di sini dari hiasan yang bentuknya bermegah-megahan di dalam masjid, perkara yang tidak lumrah padanya. Jadi beliau tidak diperintah untuk mentasyid masjid. Dan di sebagian riwayat datang dari ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Lituzakhrafu kama zakhrafatil yahudu wan nasara ma'abidahum." Kalian memperindah,nya seperti orang-orang Yahudi dan Nasara memperindah tempat-tempat ibadah mereka. Ya. Tampak di sini bahwa larangan memperindahnya ada kaitannya dengan tasyabbuh, bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasara dalam hal tempat ibadah mereka. Iya, hiasan yang sebenarnya tidak memberikan fungsi berkaitan dengan masjid. Kalau misalnya masjid dipertinggi bangunannya supaya lebih sejuk di dalam, atau punya fungsi, atau masjidnya ada kubah karena perputaran udara lebih baik, itu punya fungsi yang seperti ini, tidak ada masalah. Tapi kalau dia hanya sekedar hiasan untuk mempercantik, mempermegah masjid, maka yang seperti ini adalah hal yang tercela. Iya. Ini menunjukkan bahwa
masjid itu hendaknya dibangun sewajarnya apa yang dengannya layak dianggap sebagai masjid dan pantas untuk ditempati salat. Adapun bermegah-megahan, berlebihan di dalam menghiasinya, ini dari perkara yang bid'ah, tidak dihitung dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Ma umirtu," saya tidak pernah diperintah. Iya, ini menunjukkan bahwa agama ini dibangun di atas perintah. Apa yang dilakukan oleh Nabi semuanya adalah perintah. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sunnah Nabi itu ada dua jenis. Ada sunnah yang beliau laksanakan dan ada sunnah yang beliau tinggalkan. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Nabi itu adalah sunnah, dan apa yang beliau tidak lakukan, kita tidak melakukannya, itu juga adalah sunnah. Jadi ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarkiyah. Dan sifatnya dikerjakan dan ada sifatnya ditinggalkan. Dan ini juga menunjukkan bahwa segala perkara yang berkaitan dengan masalah ibadah, dasarnya harus dibangun di atas dalil. Hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, maka semuanya harus ada dalilnya. Harus ada keterangannya dari Al-Quran maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ibadah. Ya. Adapun hal yang mubah dari perkara dunia, maka asalnya adalah boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Masalah air, makanan, minuman, asalnya boleh kecuali kalau ada dalil yang melarang. Tapi dalam masalah ibadah, asalnya tidak boleh orang melakukan ibadah kecuali kalau ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya menjelaskan ibadah tersebut. Iya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kesederhanaan, pertengahan, sikap pertengahan itu adalah hal yang dipuji di dalam syariat. Adapun berlebihan dan menyepelekan, ini adalah sikap yang tercela di dalam agama kita. Syariat kita menganjurkan untuk pertengahan dalam segala sesuatu. Dan ciri agama kita adalah pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Iya. Maka ini sifat dari umat Islam, hendaknya dijaga, dipelihara, tidak boleh ekstrim, berlebihan di dalam beragama, dan tidak pula boleh menyepelekan. Perkara yang paling baik adalah yang pertengahan.